Halo, selamat datang. Nikmati kontennya, jangan lupa berlangganan dan nyalakan notifikasi. Di tengah keheningan malam, Ethan dan Chloe berpelukan di sofa ruang tamu. Rutinitas harian telah mengubah malam-malam seperti ini menjadi sebuah pelarian kecil yang penuh kehangatan. Mereka tertawa bersama, berbagi anggur murah, dan membiarkan diri mereka bercanda tentang topik apapun. Begitulah mereka selama ini, dekat, spontan, dan terbuka. Ethan menyukai sisi Chloe yang itu. Kemampuannya membuat percakapan apapun menjadi menarik, bahkan yang paling absurd sekalipun. Malam itu, di tengah tawa, Chloe, dengan senyum jahil di wajahnya, melontarkan sebuah kalimat yang nyaris membuat Ethan tersedak minumannya. Tahu tidak, terkadang aku penasaran bagaimana rasanya menghabiskan satu malam dengan beberapa pria. Ethan terbelalak, tetapi nada suara Chloe begitu santai, nyaris main-main, sehingga ia pun tertawa terbahak-bahak. Chloe, itu benar-benar di luar dugaan, jawabnya, meletakkan gelas anggurnya di atas meja. Aku tidak percaya engkau baru saja mengatakan itu. Chloe mengangkat bahu, masih tertawa, seolah itu bukan masalah besar. Oh, santai saja Ethan, aku hanya bicara kok. Cuman ide konyol yang terlintas di pikiranku. Bukan berarti aku akan melakukannya. Ethan terus tertawa, tetapi komentar itu melekat di benaknya seperti nyamuk yang mengganggu. Itu hanya lelucon kan? Ia mengenal Chloe lebih baik dari siapapun, atau setidaknya begitulah yang ia pikirkan. 7 tahun pernikahan dan belum pernah ada hal seperti itu muncul dalam percakapan mereka. Apakah Chloe tulus, atau hanya menggodanya? Tatapannya tidak menunjukkan niat buruk, hanya geli, dan mungkin sedikit rasa ingin tahu. Ia memutuskan untuk mengikuti suasana ringan itu dan membalas dengan nada yang sama main-mainnya. Wah, kalau begitu aku juga punya beberapa ide gila. Chloe tertawa keras dan menepuk lengannya. Tentu saja kau punya. Kau itu penuh rahasia, Ethan. Percakapan kembali ke alur biasanya, dengan lelucon tentang tetangga dan kenangan perjalanan masa lalu. Meskipun begitu, Ethan tidak bisa melupakan momen itu. Seolah-olah, untuk sepersekian detik, Chloe telah mengungkapkan sisi dirinya yang belum pernah ia lihat. Ia tidak keberatan dengan itu. Lagi pula, setiap orang punya pikiran yang tak pernah mereka utarakan. Tetapi cara Chloe mengatakannya, begitu santai, begitu tanpa beban. Ia bertanya-tanya apakah itu hanya karena anggur, atau ada sesuatu yang lebih. Saat mereka pergi tidur, Ethan memperhatikan Chloe berbaring di bawah selimut dengan ketenangan seperti biasa. Ia tampak sama sekali tidak terganggu, seolah momen aneh di sofa itu bahkan tidak pernah terjadi. Ethan memutuskan untuk tidak membahasnya lagi. Baginya, sudah jelas, itu hanyalah sebuah lelucon. Atau setidaknya, itulah yang ingin ia percayai. Keesokan paginya, dapur diselimuti aura ketenangan. Aroma kopi segar berpadu dengan suara roti panggang yang melompat dari pemanggang. Ethan, yang masih mencoba untuk sepenuhnya sadar, duduk di meja dengan koran terlipat dan tatapan tenang. Chloe, mengenakan celemek, menyenandungkan sebuah lagu sambil membuat telur orak-arik. Itu adalah pagi yang normal seperti pagi-pagi lainnya. Tetapi bagi Ethan, ada sesuatu yang masih menggantung di udara, seperti bayangan tipis dari percakapan malam sebelumnya. Ia mengamati Chloe dengan tatapan penasaran, nyaris tertarik. Senyumnya sama, energinya di pagi hari juga tidak berubah. Mungkinkah perkataannya semalam serius? Ethan tahu itu bisa saja hanya pikirannya yang bermain-main, tetapi rasa penasaran menggerogotinya. Ia memutuskan untuk menguji keadaan dengan ringan, tanpa terlalu menekankannya, sambil mengambil sepotong roti panggang dan mengolesinya dengan selai. Hei Chloe, ia memulai dengan nada santai. Matanya masih terpaku pada piring di depannya. Tentang yang kau katakan semalam, aku sempat memikirkannya sedikit. Chloe menoleh padanya, memegang wajan berisi telur dengan senyum penasaran. Mengatakan apa? Kau tahu? Ia mengangkat matanya dan tersenyum jahil. Ide gila tentang beberapa pria itu. Chloe mengerjap beberapa kali seolah butuh sedetik untuk memprosesnya.
Kemudian, yang mengejutkan Ethan, ia mulai tertawa. Bukan tawa canggung, tetapi tawa yang tulus, nyaris bersemangat. Oh Ethan, aku tidak percaya kau masih memikirkan itu. Ethan ikut tertawa, tetapi memutuskan untuk melanjutkan. Yah, aku sudah memikirkannya dan kurasa aku setuju. Bagaimana menurutmu? Bahkan sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Chloe meletakkan wajan di atas meja dan berkata, dengan binar di matanya yang tidak disangka Ethan, benarkah? Kau serius? Ya, 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 ya. Antusiasmenya menghantam Ethan seperti hembusan angin dingin. Untuk sesaat, ia terdiam. Chloe benar-benar bersemangat. Ini bukan lelucon baginya. Ia mencoba mempertahankan ketenangannya, tertawa gugup sambil meraih kopi. Tunggu sebentar, Chloe. Ia mengangkat satu tangan, meminta ketenangan. Aku hanya bercanda. Aku hanya ingin tahu apakah kau serius tentang itu. Chloe membeku. Senyum di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Ethan lihat. Kerentanan. Seolah-olah ia tahu ia tidak bisa lagi lari dari kebenaran. Ia menarik napas dalam-dalam, mengambil cangkir kopinya, dan duduk di meja menatap Ethan. Baiklah Ethan, aku akan jujur. Suaranya tegas tetapi membawa nada bersalah. Setelah 7 tahun bersama, aku mulai memikirkan hal-hal yang berbeda. Bukannya aku pernah melakukan sesuatu. Aku hanya tidak tahu. Terkadang aku merasa ingin sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Ethan mendengarkan dalam diam, tidak langsung menghakiminya. Ia tahu bahwa pernikahan yang panjang memiliki pasang surutnya, tetapi mendengar itu langsung dari Chloe membuatnya bimbang. Sebagian dirinya mengerti bahwa monoton bisa memunculkan pikiran-pikiran seperti itu, tetapi sebagian lainnya merasakan sesuatu seperti retakan kecil di hatinya. Ia menyesap kopinya, berpikir bagaimana harus merespons. Akhirnya, dengan ketenangan yang mengejutkan, ia meletakkan cangkir itu di meja dan menatapnya. Jadi kau benar-benar punya keinginan seperti itu, Chloe? Chloe ragu-ragu sebelum menjawab. Aku, ya, tapi Ethan, itu bukan sesuatu yang pernah aku rencanakan atau ingin aku wujudkan. Itu hanya sebuah fantasi. Ia mengangguk pelan, tetapi tatapannya tidak lagi sama. Di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Kehangatan pagi itu telah lenyap, dan sementara Chloe menunggu kata-kata berikutnya, Ethan merasa seolah-olah ia berada di tepi tebing, akan mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ethan menghabiskan sisa sarapannya dalam keheningan yang terasa membebani udara seperti awan mendung sebelum badai. Chloe mencoba mengukur dampak pengakuannya. Ia tahu ia telah membuka diri lebih dari yang seharusnya, tetapi di saat yang sama, ia merasa lega karena akhirnya menyuarakan sesuatu yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Namun, Ethan bukanlah tipe orang yang akan meledak atau bereaksi impulsif. Ia penuh perhitungan, dan itu membuatnya semakin cemas. Ketika ia selesai dengan kopinya, ia menyeka mulutnya dengan serbet, berdiri dan menatap Chloe dengan campuran keseriusan dan sesuatu yang tidak bisa ia kenali. Baiklah, ayo kita lakukan. Ia memulai dengan ketenangan yang membuat Chloe tidak nyaman. Jika itu yang kau inginkan, jika itu benar-benar sesuatu yang ingin kau alami, aku ikut. Chloe terbelalak, terkejut dengan jawabannya. Kepalanya berputar. Ia tidak tahu harus merasa lega, bersemangat, atau takut. Ethan bukanlah tipe pria yang akan setuju begitu saja, terutama untuk sesuatu yang begitu berbeda. Kau serius? Tanyanya, mencoba menguraikan apakah ada sarkasme atau ironi di sana. Ethan menyilangkan lengannya dan bersandar di meja dapur, matanya tetap tertuju padanya. Ya, tapi dengan satu syarat. Jantung Chloe berdebar kencang. Apa maksudnya satu syarat? Ia tidak pernah membayangkan percakapan ini akan sampai ke titik ini. Sebelum kita melakukan ini, lanjutnya, berhenti sejenak, memilih setiap kata dengan hati-hati. Aku ingin kau menunjukkan padaku bahwa kau bersedia mencoba sesuatu yang aku inginkan. Chloe mengerutkan kening.
mencoba memahami kemana arah pembicaraan ini. Dan apa itu? Ethan tersenyum tipis. Tetapi itu bukan senyum bahagia. Ada sesuatu yang menantang di dalamnya, nyaris seperti sebuah ujian. Aku ingin kau mengundang salah satu temanmu untuk menghabiskan malam bersama kita berdua. Permintaan itu seperti seember air dingin. Chloe terdiam, mengerjap beberapa kali seolah berharap Ethan akan mengatakan bahwa ia bercanda, tetapi tampaknya tidak. Kau serius? Seserius dirimu semalam, jawabnya dengan ketenangan yang meresahkan. Ia terdiam selama beberapa detik, memproses permintaan itu. Pikiran itu terasa absurd dan, pada saat yang sama, adil. Chloe tahu jika ia menolak, itu berarti ia tidak bersedia memberi sebanyak yang ia harapkan dari Ethan. Jadi, dengan menelan ludah dan mencoba menyembunyikan kegugupannya, ia bertanya, "Dan jika aku setuju, apa engkau benar-benar akan melakukan apa yang aku minta?" Ethan memiringkan kepalanya sedikit seolah menganalisis setiap detail ekspresinya. "Ya, aku memegang kata-kataku." Chloe tahu ia sedang melangkah ke wilayah yang tidak bisa ia tarik kembali, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia percaya bahwa kesepakatan ini bisa memperkuat kepercayaan di antara mereka, meskipun aneh dan di luar apa yang ia bayangkan untuk pernikahan mereka. "Baiklah, aku setuju." Jawaban itu keluar lebih tegas dari yang ia duga, tetapi jantungnya berdebar kencang. Ethan mengangguk kecil seolah puas dan meninggalkan dapur tanpa berkata apa-apa lagi. Chloe tetap di sana, menatap cangkir kopi, merasa seolah baru saja mengambil langkah menuju sesuatu yang tidak bisa ia prediksi. Sore itu, sambil duduk di sofa, Chloe mulai berpikir siapa yang akan ia undang. Satu-satunya orang yang terlintas di benaknya adalah Amanda, seorang teman lama yang santai dan selalu bercanda tentang bagaimana hubungan Chloe dan Ethan tampak terlalu tradisional. Amanda memiliki jiwa yang bebas, dan Chloe tahu jika ada seseorang yang mungkin akan menyetujui hal seperti ini, itu adalah dia. Ia mengambil ponselnya dengan tangan gemetar dan mengetik pesan singkat. "Amanda, ada waktu sebentar untuk bicara?" Dalam hitungan detik, balasan datang. "Selalu." "Ada apa?" Chloe menarik napas dalam-dalam sebelum menekan tombol untuk menelepon. Ia tahu bahwa dengan melakukan ini, tidak ada jalan untuk kembali. Dan saat telepon berdering, ia tidak bisa menghindari perasaan bahwa Ethan sedang menguji bukan hanya kesetiaannya, tetapi juga kekuatan dari semua yang telah mereka bangun bersama. Malam telah tiba, dan bersamanya, ketegangan yang nyaris nyata di rumah Ethan dan Chloe. Setiap sudut seolah dipenuhi antisipasi, seolah dinding pun tahu bahwa sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Chloe berada di kamar tidur, merapikan riasannya di cermin untuk ketiga kalinya. Tangannya gelisah, terkadang memainkan rambutnya, terkadang memeriksa gaun yang ia pilih untuk acara itu. Bukan gaun sembarangan. Itu adalah gaun yang selalu dipuji Amanda, yang membuat segalanya terasa semakin membingungkan. Di lantai bawah, Ethan sedang menata ruang tamu, memindahkan beberapa perabotan untuk menciptakan lingkungan yang lebih luas. Ia bekerja dalam diam, tetapi pikirannya jauh dari tenang. Setiap gerakannya tampak diperhitungkan dengan cermat, tetapi ekspresinya mengungkapkan campuran tekad dan introspeksi. Ia tahu bahwa malam ini bukan sekadar acara di luar kebiasaan. Ini adalah ujian diam-diam untuk Chloe, untuk dirinya sendiri, dan untuk apa yang tersisa dari pernikahan mereka. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Suaranya bergema di seluruh rumah, dan Chloe merasakan perutnya mulas. Ia menatap cermin untuk terakhir kalinya sebelum menuruni tangga. Ethan sudah berada di depan pintu, membukanya dengan senyum sopan yang nyaris mekanis. "Amanda, senang sekali kau datang." Amanda masuk, bersinar seperti biasa, mengenakan pakaian yang elegan namun santai. Senyumnya hangat, dan ia tampak sangat nyaman, seolah malam ini hanyalah pertemuan biasa di antara teman-teman. Ia membawa sebotol anggur di tangannya. "Tentu saja aku datang," jawabnya, memberikan anggur itu kepada Ethan dan kemudian memeluk Chloe.
Kalian berdua sangat misterius di telepon sampai-sampai aku tidak bisa menolak undangannya. Chloe memaksakan senyum dan memeluk temannya dengan cepat. Oh, kau tahu bagaimana kami. Kami suka kejutan. Mereka duduk di ruang tamu. Amanda tampak benar-benar bersemangat, mengomentari betapa indahnya tempat itu, dan bagaimana Ethan dan Chloe tampak berbeda, meskipun ia tidak bisa benar-benar tahu apa sebabnya. Anggur dibuka, gelas-gelas diisi, dan percakapan awalnya mengalir tentang topik-topik ringan, pekerjaan, perjalanan, dan tentu saja beberapa lelucon tentang bagaimana Amanda selalu berhasil memeriahkan suasana apapun. Tetapi seiring berjalannya malam, suasana berubah. Amanda menyadari ada harapan yang tak terucapkan dalam tatapan Ethan dan Chloe. Mereka saling bertukar pandang sejenak seolah mencari keberanian untuk mengambil langkah berikutnya. Chloe akhirnya memutuskan untuk mengambil inisiatif. Amanda, ia memulai, mencoba terdengar santai, tetapi suaranya sedikit bergetar. Ingat waktu kau bilang kau terbuka untuk pengalaman yang berbeda. Amanda memiringkan kepalanya, terkejut tetapi penasaran. Tentu, kenapa? Chloe menatap Ethan, mencari dukungan tanpa kata. Ethan hanya mengangguk kecil, mendorongnya untuk melanjutkan. Yah, Ethan dan aku berpikir, mungkin kau bisa menghabiskan malam bersama kami. Keheningan yang menyusul terasa berat, tetapi Amanda tidak tampak tersinggung atau tidak nyaman. Faktanya, ia mengangkat alisnya, senyum penasaran terbentuk di bibirnya. Wow, langsung ke intinya ya. Chloe tersipu, tetapi Amanda tertawa, memecah ketegangan di udara. Aku tidak menduga ini, tapi sejujurnya, menurutku ini menarik. Kenapa tidak? Jawaban positif Amanda membuat Chloe lega, tetapi kelegaan itu dengan cepat digantikan oleh kegugupan. Ethan mengamati semuanya dengan tenang, tetapi di dalam hatinya, ia mencatat setiap ekspresi, setiap kata, seperti seorang ilmuwan yang menganalisis hasil eksperimen. Malam berlanjut, kini dengan nada baru. Apa yang dimulai sebagai keraguan berubah menjadi rasa petualangan dan keingintahuan. Amanda, sebagai pribadi yang ekstrovert dan tanpa beban, mengambil alih, memecah ketidaknyamanan yang tersisa. Chloe mencoba mengimbangi, dan Ethan tetap tenang, meskipun ia mengamati segalanya dengan tatapan yang tampak jauh, nyaris klinis. Saat fajar tiba, Amanda pamit dengan pelukan hangat dan senyum riang, seolah malam itu hanyalah pengalaman menyenangkan lainnya. Ia keluar dari pintu, melambaikan tangan dengan ringan, sementara Chloe menemaninya sampai ke depan, masih mencoba menata pikirannya. Ethan, di sisi lain, tetap di dapur, mencuci gelas-gelas anggur dengan gerakan lambat dan presisi. Suara air mengalir bergema di rumah yang sunyi. Ketika Chloe kembali ke dalam, ia menemukannya di sana, diam, matanya terpaku pada satu titik sementara tangannya mengeringkan gelas dengan lap. Rasanya aneh, tapi, kurasa semuanya berjalan lancar kan? Tanyanya, memaksakan senyum, mencoba mencairkan suasana. Ethan hanya menatapnya sekilas, dan dengan nada netral, menjawab, kita lihat saja nanti. Ia meletakkan gelas di atas meja, mematikan lampu dapur, dan naik ke kamar tidur, meninggalkan Chloe sendirian di ruang tamu, merasa bahwa meskipun segalanya telah terjadi, sesuatu akan segera berubah. Pagi berikutnya tiba dengan kejernihan yang terasa nyaris kejam. Sinar matahari membanjiri jendela dapur, tetapi suasananya anehnya sunyi. Chloe, yang masih diliputi campuran gugup dan penasaran tentang reaksi Ethan, sedang menyiapkan sarapan. Ia mengaduk telur di wajan dengan gerakan mekanis, sementara pikirannya meninjau kembali peristiwa malam sebelumnya. Apakah Ethan puas? Apakah ini membuat mereka lebih dekat? Atau apakah sesuatu telah berubah secara permanen? Ethan turun tak lama kemudian, berpakaian santai, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang tak terbaca. Ia menyapa Chloe dengan selamat pagi yang sederhana, mengambil secangkir kopi, dan duduk di meja. Chloe mengamatinya dari sudut matanya, mencoba menangkap petunjuk apapun dari nada atau postur tubuhnya. Ethan selalu begitu tenang,
begitu sulit dibaca, dan pada saat itu, hal itu membuatnya semakin gelisah. Ia menyajikan telur dan duduk di seberangnya. Suara alat makan yang beradu dengan piring seolah diperkuat oleh keheningan yang menyelimuti mereka. Chloe mencoba memulai obrolan ringan, berharap bisa memecah ketegangan yang tampaknya semakin memuncak. Amanda mengirim pesan tadi pagi. Dia bilang dia bersenang-senang. Dia menikmati malamnya. Ethan mengangkat matanya dari piring dan menatapnya selama beberapa detik sebelum menjawab. Aku turut senang untuknya. Jawaban itu singkat, kering, dan Chloe merasakan beban di balik kata-kata itu. Ia memutuskan untuk terus mendesak, berharap percakapan itu akan menghubungkan mereka kembali. Dan kau? Apa pendapatmu? Ethan meletakkan garpunya di atas piring, menyeka mulutnya dengan serbet, dan menyilangkan tangannya di atas meja. Menurutku itu menarik. Jantung Chloe mulai berdetak lebih cepat. Sesuatu dalam nadanya berbeda, nyaris terlalu formal. Ia tidak tahu bagaimana menafsirkannya, tetapi ia merasa percakapan itu mengarah ke wilayah berbahaya. Menarik? Ulangnya, mencoba memahami lebih baik apa yang ia maksud. Ethan sedikit mencondongkan tubuh ke depan, matanya terpaku pada mata Chloe. Tepat sekali, menarik. Tapi kurasa pengalaman ini memberiku kejelasan yang tidak kumiliki sebelumnya. Chloe menelan ludah. Kejelasan tentang apa? Ethan menarik napas dalam-dalam seolah sedang menata pikirannya sebelum mengatakan sesuatu yang definitif. Tentang kita. Tentang apa yang kita inginkan. Atau lebih tepatnya, tentang apa yang kau inginkan. Ia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Ethan, itu bukan hal yang serius. Itu hanya satu malam. Bukan berarti pernikahan kita berubah karena itu. Ethan tertawa, tetapi itu bukan tawa yang hangat. Itu pahit, nyaris sedih. Tidak, Chloe. Pernikahan kita tidak berubah tadi malam. Pernikahan kita sudah berubah sejak lama. Aku hanya tidak mau melihatnya. Chloe merasa tanah di bawah kakinya seakan runtuh. Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Apa yang ingin kau katakan? Ethan menatapnya dengan tegas, tetapi ada rasa sakit yang terlihat di matanya. Aku ingin mengatakan bahwa setelah semua yang kudengar darimu, setelah apa yang kulihat tadi malam, aku sadar kita hidup dalam realitas yang berbeda, dan aku tidak bisa mengabaikannya lagi. Ia mencoba membantah, suaranya mulai bergetar. Tapi aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakitimu. Ethan, kaulah yang menyarankan tadi malam. Aku hanya berpikir itu adalah sesuatu yang kita berdua inginkan. Ethan menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak, Chloe. Kau yang menginginkannya. Aku hanya setuju untuk melihat sejauh mana kau bersedia melangkah. Kata-katanya menghantam Chloe seperti sebuah pukulan. Ia membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi Ethan memotongnya. Itulah sebabnya, Chloe. Aku telah membuat keputusan. Aku ingin bercerai. Udara di dapur seakan lenyap. Chloe terpaku, tidak mampu memproses apa yang baru saja ia dengar. Kata-kata Ethan bergema di benaknya. Setiap suku katanya terasa seperti tusukan. Kau bercanda, bisiknya, mencoba menyangkal hal yang sudah jelas. Aku tidak pernah seserius ini seumur hidupku. Ethan berdiri dengan tenang, membawa cangkir kopinya ke wastafel. Postur tubuhnya bukan menunjukkan kemarahan, tetapi seseorang yang telah membuat keputusan akhir. Besok kita akan bicara tentang bagaimana kita akan menyelesaikan ini. Ia meninggalkan dapur, meninggalkan Chloe sendirian duduk di meja. Keheningan kembali, tetapi kali ini terasa memekakan telinga. Ia menatap piring di depannya, nafsu makannya hilang saat air mata mengancam akan jatuh. Malam sebelumnya, yang ia yakini sebagai tonggak baru bagi hubungan mereka, telah berubah menjadi kehancuran dari apa yang paling ia hargai. Hari itu, Chloe menghabiskan waktu dalam keadaan syok. Kata-kata Ethan masih terngiang di benaknya seperti gema yang tak berkesudahan. Aku ingin bercerai. Ia berjalan di sekitar rumah,
mencoba memahami apa yang telah terjadi. Bagaimana semua ini bisa hancur begitu cepat? Mengapa Ethan mengambil keputusan drastis setelah sesuatu yang Chloe yakini sebagai kesepakatan bersama? Chloe mencoba bicara lagi dengannya sore itu, tapi Ethan sudah berkeras hati. Ia menghabiskan hari di kantor, beralasan butuh ruang untuk menenangkan perasaannya sendiri. Bagi Chloe, rasanya seakan Ethan telah membangun dinding tak kasat mata di antara mereka. Dinding yang tak bisa ia tembus, sekeras apapun ia mencoba. Malam itu, Chloe sendirian di kamar tidur mereka. Tempat yang dulu menjadi surga bagi mereka, kini terasa hampa dan dingin. Ia meraih ponselnya, ragu-ragu sebelum membuka percakapan dengan Amanda. Sahabatnya itu, yang sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi, mengirim pesan ceria pagi tadi. Amanda, semalam luar biasa. Kalian pasangan yang modern sekali. Aku tak sabar ingin membahasnya lebih lanjut. Chloe menatap kata-kata itu, merasakan gelombang amarah dan kesedihan secara bersamaan. Semuanya tampak begitu sepele bagi Amanda, seolah hanya sebuah petualangan biasa. Chloe ingin membalas, tapi tak sanggup. Ia hanya mematikan ponselnya dan melemparkannya ke tempat tidur. Keesokan paginya, Ethan berada di ruang tamu, merapikan kertas-kertas di atas meja. Pakaiannya santai, tapi ia tampak fokus, seolah sedang mempersiapkan sesuatu yang penting. Chloe menuruni tangga, sisa-sisa malam tanpa tidur masih membekas di wajahnya. Ethan, bisakah kita bicara? Tanyanya dengan suara pelan, nyaris berbisik. Ethan mengangkat matanya, tapi tak berhenti mengatur dokumen. Tentu. Chloe duduk di sofa dengan gugup, tangannya meremas lutut. Aku perlu mengerti kenapa kau melakukan ini. Kemarin, kupikir kita sependapat. Ethan menghentikan kegiatannya, lalu duduk di kursi di hadapannya. Ia menghela napas sambil melipat tangan. Chloe, masalahnya bukan hanya kemarin. Kemarin hanyalah konfirmasi dari sesuatu yang sudah kurasakan sejak lama. Chloe mengerutkan dahi, bingung. Konfirmasi tentang apa? Ethan ragu sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Bahwa keinginan kita, prioritas kita, sudah tidak lagi sejalan. Saat kau mengangkat topik itu, keinginan itu, aku sadar bahwa jauh di lubuk hatimu, kau menginginkan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kuberikan. Tapi itu hanya fantasi, sela Chloe, hampir putus asa. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Ethan menggeleng, ekspresinya tetap tenang namun tegas. Ini bukan tentang fantasi, Chloe. Ini tentang fakta bahwa engkau bersedia mengubah seluruh dinamika hubungan kita demi sesuatu yang jelas lebih penting bagimu daripada mempertahankan apa yang kita miliki. Chloe merasakan air mata menggenang, tapi ia berusaha menahan diri. Dan menurutmu, mengakhirinya adalah solusinya? Ya, karena aku tidak mau hidup dalam pernikahan di mana aku merasa perlu menguji istriku sendiri untuk tahu apakah dia masih berkomitmen padaku. Kata-kata itu menusuk Chloe seperti belati. Ia tahu Ethan benar. Keputusan untuk menerima permintaan Ethan mengundang Amanda adalah titik di mana tak ada jalan untuk kembali. Ia pikir ia sedang menunjukkan kepercayaan dan keterbukaan, tapi jauh di lubuk hati, ia tahu ia telah melewati batas yang seharusnya tak pernah dilintasi. Ethan berdiri dan mengambil sebuah amplop dari meja. Ia menyerahkannya pada Chloe, yang membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada proposal perceraian secara baik-baik. Ethan telah merencanakan semuanya. Aku ingin proses ini berjalan semulus mungkin. Aku masih peduli padamu, Chloe. Tapi aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Chloe menatap kertas-kertas itu. Kata-katanya kabur oleh air mata yang kini jatuh tak terkendali. Ia mencoba membantah, tapi tahu bahwa suaminya sudah bertekad bulat. Hari-hari berikutnya adalah campuran birokrasi dan perpisahan tanpa kata. Ethan mulai mencari tempat tinggal baru, dan Chloe tetap di rumah mereka. Namun ruangan itu terasa sangat besar dan kosong tanpanya. Suatu pagi, sambil memandang keluar jendela,
Chloe merenungkan semua yang telah terjadi. Bukan hanya kehilangan pernikahan yang menghantuinya, tapi juga kesadaran bahwa ia telah meremehkan dalamnya cinta Ethan, dan betapa suaminya itu sangat menghargai kepercayaan dan ikatan emosional di atas segalanya. Ia sadar, dalam pencariannya akan sesuatu yang baru, ia telah kehilangan hal yang paling berharga, sebuah hubungan yang dibangun di atas rasa hormat dan kebersamaan. Sementara itu, Ethan memulai hidup barunya di tempat lain, membawa serta kenangan pernikahan yang pernah bahagia. Ia tahu ia telah membuat keputusan yang tepat, tapi itu tidak membuat rasa sakitnya lebih mudah untuk ditanggung. Bagi mereka berdua, babak itu berakhir dengan pelajaran yang tak terbantahkan. Hasrat sesaat dapat memiliki konsekuensi permanen, dan cinta, sekuat apapun, tidak dapat bertahan tanpa kepercayaan dan keselarasan nilai. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan ke channel ini dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di lain waktu.